Antara la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa istaqamu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Bagi udah rahmat wa alhamdulillah. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Monggo kita lajengaken malih wawasan kitab Tabi'ul kantor taubat menika. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hari itu pada semuanya, memberikan berkah dan rahmatnya pada panjenengan semuanya dan keluarga dan semuanya diberkahi Allah SWT, sehingga semuanya diberi Allah kesehatan, keselamatan dan juga ketentraman dalam keluarganya. Artinya dengan surah hidup terus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Anur di Barat Amir yang kau hormati, hadis yang populer dan jenengan sering dengar riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi di bab taubat ini nggak dituliskan, yang disampaikan bab taubat ini. Ada kaitannya, namun di sini nggak dituliskan, di Tabi'ul ini nggak dituliskan bab taubat. Yang hadis itu populer dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu taubatnya preman yang sudah membunuh berapa orang? Sudah terkenal sekali, dia sudah hafal semuanya 99 orang. Kan tidak ditulis di bab taubat, tidak dituliskan. Kemudian ada saran dari seseorang, kalau mau taubat datanglah ke itu loh, ulama Yahudi loh, Yahudi Israel itu. Yahudi itu hanya mempercayai dan mengikuti Taurat. Orang Yahudi itu tidak mengakui adanya kitab sesudah Taurat, tidak mengakui. Yang diakui hanya kitab Taurat Yahudi. Sehingga keberadaan Nabi Muhammad pun tidak diakui oleh Yahudi itu. Pada seperti itu. Setelah datang orang Yahudi, ulama Yahudi menyampaikan bahwa saya sudah membunuh 99 orang. Saya akan bertobat, diterima nggak tobat saya? Jawabannya tidak diterima, langsung dibunuh sekalian toh. Apa yang dibunuh sekalian sehingga jadi 100. Besoknya mendapatkan saran dari orang lain lagi, kalau kamu bertobat, sana datang ke ulamanya Islam itu loh, yang beragama Islam itu. Datang ulama Islam menyampaikan bahwa saya sudah membunuh 100 orang. Kalau saya bertobat diterima enggak? Diterima tobatnya. Wah, seneng ya diterima. Terus kalau diterima, apa syaratnya? Agar tobatnya diterima, gimana caranya? Kamu datang ke tempat itu, di sana itu. Nanti di sana kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sedang menyembah Tuhan, yang sedang bertobat dan menyembah Tuhan di sana. Begitu, ya, sana datang ke tempat itu. Berangkatlah dia menuju suatu tempat yang telah ditunjukkan tadi. Di perjalanan belum sampai dituju, dia meninggal dunia. Terus malaikat yang biasa mencatat rahmat, mencurahkan rahmat dan mencatatnya, mengatakan ini orang sudah berazam dan berniat sungguh-sungguh ingin taubatan nasuha. Allah terima taubatnya. Nah, malaikat yang satunya lagi yang biasa mencatat kesalahan-kesalahan, mencatat adab, siksa seseorang, membantahnya. Enggak, dia belum melakukan satupun kebaikan. Dia baru melakukan kejahatan-kejahatan, belum melakukan kebaikan. Enggak diterima taubatnya.
perdebatan dua malaikat tersebut saling mempertahankan pendapatnya, tidak ada titik temu, sehingga turunlah malaikat berikutnya yang ketiga. Nah, malaikat yang ketiga inilah yang disepakati oleh keduanya untuk diangkat menjadi wasit, penengah atau hakimnya, penengahnya. Sepakat. Kalau begitu, malaikat yang datang menyerupai manusia itu menyampaikan, kita ukur jarak antara dia meninggal menuju tempat yang akan dituju, dan dari tempat dia meninggal ke tempat dia berangkat niat itu. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, berarti tobatnya diterima. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat yang dituju. Oh, berarti kalau begitu tobatnya diterima. Itu hadis itu sangat memotivasi pada orang-orang yang fasik, yang banyak berbuat dosa, untuk segera taubat. Taubatnya diterima. Kalau Allah Maha penerima taubat, kalau mau bertobat diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo bertobatlah, nggak usah ditunda-tunda lagi, karena menunda-nunda taubat itu sebuah hal yang sia-sia, menandakan dia masih pengen maksiat kalau masih menunda taubat itu. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan di Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, ad-dawawinu salah satu diwanun yahruhullah wa diwanun la yahruhullah wa diwanun la yahruhullah ta'ala min syai'an fa'amad diwanun ladhi la yahruhullah fasyirku billah. Allah Ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa amma diwan alladhi yaghfiru Allah Ta'ala fadlul adillatihi fima yabnahu wa baina rabbih wa amma diwan wa fadlul ladhi la yatrukuhu Allah minhu syai'an fadlul ibadi ba'duhum ba'dan. Dalam hadis dari Aisyah ini disampaikan bahwa suratan amal manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, suratan amal yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kedua, suratan amal yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suratan amal yang sama sekali tidak ditinggalkan oleh Allah SWT. Lantas, suratan amal yang tidak diampuni Allah itu yang mana ya? Suratan amal yang tidak diampuni Allah itu adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu kalau bahasa Jawane, bahasa Jawane wayuh, poligami. Tuhan kok dipoligami, nggak mau. Tuhan kok diwayuh, nggak mau. Harus tunggal satu, nggak boleh bertuhan Allah, bertuhan lagi dia nyalainnya, nggak mau. Allah nggak mau disekutukan begitu. Sekutu bahasa Jawanya wayuh, jadi nggak mau, harus satu tunggal, nggak boleh diwayuh, dipoligami, punya Tuhan Allah juga boleh dan yang lain. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Al-Maidah 72. Sedangkan suratan amal yang diampuni oleh Allah adalah menganiaya diri sendiri, dosa seseorang pada Allah.
menganiaya dirinya itu sama saja orang yang tidak bisa mensyukuri pemberian Allah. Berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, memang tidak merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri, melalaikan Allah, tidak mensyukuri diberi Allah kulit yang bagus, tidak berbulu seperti kucing, tidak berbulu seperti monyet, digambar-gambar, banyak gambar, itu kan menganiaya diri sendiri. Dikasih kesempatan untuk 5 waktu sehari semalam diabaikan, kadang iya kadang tidak, itu mengenai diri sendiri. Enggak, orang lain enggak rugi, yang rugi dirinya sendiri, berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Harusnya ini dibersihkan hartanya, enggak dibersihkan dengan zakat, menganiaya diri sendiri. Ini surat Al-Amal yang nantinya Allah ampuni juga, bahkan Allah ampuni. Sedangkan surat Al-Amal yang sama sekali tidak ditinggalkan oleh Allah adalah orang yang menganiaya orang lain, berbuat dosa dengan sesama manusia. Jadi Allah nggak akan tinggalkan itu. Urusan utang piutang harus selesai sebelum dia meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, Allah tidak akan tinggalkan itu, tetap nanti diurus sampai di yaumul hisab. Hutang kita tetap harus dibayar saat yaumul kiamah nanti dengan sesama manusia. Kemudian menyakiti fisik maupun menyakiti hati orang lain itu juga termasuk hal yang akan terbawa sampai di akhirat nanti bila waktu di dunia tidak ada keikhlasan saling maaf memaafkan, sehingga sampai di akhirat ada di hari pengadilan Allah nanti sampai pahala orang yang berbuat aniaya dikurangi, diberikan kepada orang yang dianiaya, yang disakiti, yang dizalimi. Kalau sudah habis pahalanya diberikan, dibalik ganti dosa orang yang dianiaya diambil, ditambahkan kepada orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya pada dirinya. Itu kalau orang yang melakukan perbuatan aniaya. Di sebuah hadis yang lain disampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, tahukah kamu siapakah orang yang paling pailit di akhirat nanti di antara umat-umatku? Sahabat ditanya Rasul begitu, dibedai ditanya. Sahabat menjawab, orang yang pailit di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham, nggak punya dinar, tadi duit, nggak punya kekayaan sama sekali, nggak punya harta benda. Rasulullah SAW lalu bersabda, orang yang pailit di antara umatku adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan ibadah lainnya, namun ia pernah mencaci maki si ini, menuduh si ini, makan harta si itu, menumpahkan darah orang itu, menuduh ini, menuduh orang itu, memukul orang ini, orang itu. Kemudian untuk dosa yang ini diambilkan dari kebaikannya, pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi itu. Dan untuk dosa yang ini sudah habis diambil, maka kesalahan atau dosa orang yang pernah dianiaya diambil, dibebankan kepadanya. Dibalik itu orang yang pailit di akhirat nanti.
Dari Zaid bin Wahbi diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah SAW beritahukan pada kami, wahai Rasulullah, apa toh yang tertulis dalam suhuf Nabi Musa? Kalau Nabi Ibrahim punya suhuf, Nabi Musa selain kitab Taurat juga punya suhuf, diberi suhuf Ibrahim wa Musa, yang punya suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau Nabi Isa kitab, Nabi Muhammad kitab, Nabi Musa kitab Taurat dan suhuf. Ini sahabat bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan pada kami apa yang tertulis dalam suhuf Nabi Musa. Beliau bersabda, kana fiha sittu kalimatin, dalam suhuf Nabi Musa itu ada 6 ungkapan. Ajibtu liman aqaina binar, yang mana aku heran pada orang yang meyakini adanya neraka, aikona binar, kaifa aku. Dia yakin, percaya kalau neraka itu ada, siksaan itu ada, bakal terjadi. Tapi bagaimana bisa ia tertawa, terbahak-bahak, seneng-seneng uripe tanpa memperdulikan syariat, tanpa memperdulikan syariat Allah. Hidup sak senenge dewi, tertawa terbahak-bahak, yadhaku, guyu ngakak-ngakak, terbahak-bahak, seneng-seneng, foya-foya, hura-hura, tanpa memperdulikan syariat. Heran aku dengan orang itu, orang sudah tahu ada neraka, dia tidak peduli kalau dirinya nanti masuk ke dalamnya. Wajib tuh, dan aku juga heran liman aqaina bil mauti, kepada orang yang yakin adanya kematian. Kaifa yarahu wa kaifa yarahu, pada umumnya manusia, tetangga-tetangga kita semuanya juga sama, yakin kalau kematian itu ada kan, mati pasti terjadi. Tapi gimana bisa ia hidupnya bergembira terus seneng-seneng, baik tidak ada upaya untuk cari bekal ke akhirat. Yafrahu, seneng-seneng tok, buru senenge dunya, cari kebahagiaan dunia. Ketika susah, hiburannya dalam bentuk maksiat, tidak berhibur dalam bentuk ibadah, tapi hiburannya dalam bentuk maksiat. Katanya ngilangi susah, tak berhibur sih, hiburnya dalam bentuk maksiat. Gimana kau bisa gembira seneng-seneng lo, bisa ngerti bakal mati kok, orang siap-siap mempersiapkan diri untuk mati. Wajib tuh lima aikana bil hisab. Yang ketiga, aku heran pada orang yang yakin adanya hisab, hari penghitungan amal. Kaifa ya'malu sayyi'at, tapi gimana yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk? Wong wis ngerti nek besok kuwi dihisab, diperhitungkan di hari kiamat, lah kok dia masih nekat melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan dosa dan maksiat. Ini isi kitab Taurat. Ini apa suhuf dari Taurat? Suhuf Nabi Musa yang disampaikan Nabi Musa. Wajib tuh, dan aku heran juga liman aikana bil qadar. Yang keempat, aku heran pada orang yakin adanya takdir ketentuan Allah. Kaifa yang sabu wabil khabarin akhir, gimana ia bisa bersusah payah sedih dalam menerima takdir? Udah tahu ini takdir Allah, ya sudah terima aja dengan rela, terima dan ikhlas kalau itu sudah takdirnya seperti ini. Allah menakdirkan seperti ini. Yang penting kita sudah usaha, sudah berdoa, akhirnya Allah mentakdirkan yang tidak kita kehendaki, ya sudah rela saja, ikhlas saja, tidak usah terlalu sedih bersusah payah gitu, sampai mengherankan.
Yang kelima, wajib tuh, aku heran pula liman nyarab dunia wataqallubaha bi'aliha. Aku heran pada orang yang melihat dunia dan perubahan penghuninya. Sudah ngerti kalau dunia ini gantian, ya sekarang ini ditempati oleh Pak Prof, besok 30 tahun lagi belum tentu Pak Prof yang menempati. Iya, tempat ini sekarang ditempati oleh Pak Arif, besok 40 tahun kemudian belum tentu Pak Arif yang menempati, gantian, tempatnya gantian, perubahan penghuninya berubah-ubah. Tapi bagaimana ia kok bisa tenang dengan dunia ini tanpa memikirkan akhiratnya? Kok tenang aja menimbun dunia ini, mencintai dunia ini, kok ya merasa nyaman-nyaman saja, mau bakal ditinggalkan, gantian yang menempati gantian, tidak lagi dirimu, nanti yang menempati orang lain gantian. Kok nyaman-nyaman saja, kok tenang-tenang saja, tidak mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang keenam, wajib tuh liman abaina bil jannah wa huwa la ya'malu hasanat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keenam, aku heran pada orang yang yakin adanya surga tapi ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk bekal menuju surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi isi suhuf Nabi Musa yang ditanya oleh sahabat tentang 6 perkara ini tadi, 6 hal ini. Suhuf itu hanya lembaran-lembaran, tidak hanya ini, mungkin ada yang lainnya, tapi yang disampaikan yang berkaitan dengan kitab ini gitu di sini. Ya Allah. Al-Faqih menyusun kitab ini berkata, saya mendengar ayahnya bercerita, di mana ia menceritakan bahwa di kalangan Bani Israel ada orang perempuan, ada seorang pelacur yang selalu menggoda orang dengan kecantikannya. Ini Bani Israel, di Israel, tidak di Indonesia. Pintu rumahnya selalu terbuka. Dia duduk di sofa yang pas dengan pintu rumah itu, menyajikan dirinya, sehingga setiap orang yang lewat mesti noleh, rumah itu terbuka, di dalamnya wanita cantik yang duduk di sofa itu. Dan di situ dipasang tarif 10 dinar. Tiket masuknya 10 dinar. Setiap orang yang tertarik masuk ya bayar tiket dulu 10 dinar, baru ketemu dengan pelacur itu. Suatu hari ada seorang yang sangat taat beribadah melewati depan pintu rumah pelacur itu. Begitu nengok, wajune ya Allah, menarik sekali pelacur itu, kecantikannya. Kemudian lelaki yang sangat taat ibadah itu berusaha sekuat tenaga gimana caranya agar aku punya uang 10 dinar biar aku bisa masuk menjumpai wanita cantik itu. Wah, berusaha mbah ngedol klambi, mbah ngedol sandal, mbah itu jual apalah, pokoknya berupaya untuk memiliki uang 10 dinar. Setelah ia mendapatkan uang 10 dinar, kemudian ia lelaki yang tadi ibadah itu masuk ke bayar tiket 10 dinar, masuk ke rumah pelacur itu. Wah, disambut, diterima dengan baik. Begitu mulai transaksi, mulai bereaksi, mulai beraksi, Allah mengingatkan, memberikan ilham. Kemudian muncul rasa takut yang berlebihan, ketakutan. Gak jadi, aku gak berani, aku mau pamit aja pelan-pelan.
Lu gimana? Udah bayar 10 dinar kok nggak jadi? Nggak apa-apa, udah aku ikhlaskan, udah aku ikhlaskan. Pokoknya aku nggak jadi. Emangnya kamu baru pertama ini ya? Iya, aku nggak berani, aku takut pergi aku. Lu gimana tadi bayar 10 dinar nggak jadi? Udah aku ikhlaskan aja, tinggal. Terus dia pergi meninggalkan pelajar itu. Lah, dengan adanya kejadian seperti itu, justru Allah memberikan hidayah pada sang pelajar Israel tadi. Diberikan hidayah oleh Allah SWT, dia berusaha untuk mengubah dirinya, menutup pintunya, tidak lagi ingin seperti itu. Kemudian ingin mencari lelaki itu di mana rumahnya, ingin kenal, kalau bisa ingin dijadikan suaminya begitu. Dicari ke sana kemari. Setelah ketemu alamatnya, ditanyakan, ketemu. Setelah ketemu, dia menyatakan ingin menjadi istrinya, kalau mau engkau jadi suamiku. Kaget membuat lelaki itu meninggal dunia seketika itu juga. Waduh, jadi aku sini tujuannya mencari lelaki itu menjadi suamiku, kok tiba-tiba meninggal di depannya. Terus wanita tadi tanya pada yang hadir sekitar situ, adakah lelaki yang seperti dia yang sanggup menjadi suamiku? Terus ditunjukkan oleh orang kampung situ, tunjukkan ada saudaranya dia yang solih, taat beribadah di sana, kalau kamu mau silahkan. Kemudian berkenalan dengan lelaki berikutnya yang solih itu, dan wanita itu sudah taubat nasuha betul, terjadilah pernikahan dengan lelaki yang solih, yang rajin ibadah, dan betul-betul wanita taubat nasuha memberikan keturunan. Pernikahannya menghasilkan keturunan. 7 anak laki-laki dari pernikahan itu jadi nabi semuanya. Nabi yang bukan rasul, nabi yang diantara 24.000 nabi yang tidak terkenal itu. Nabi kan ada 24.000 nabi yang 124.000 yang tidak terkenal itu. Jadi 7 anaknya menjadi nabi semuanya di kalangan Bani Israel sana. Bukan yang jual maksud, bukan. Itu kisah yang menginspirasi untuk mengajak kita taubatan nasuha. Menurut Imam Ghazali, membagi taubat dalam 3 hal, 3 macam, 3 tingkatan. 1, taubatnya orang awam, itu taubat dari perbuatan dosa-dosa yang lahir, yang nampak, yang disadari, itu taubatnya orang awam. Yang kedua, taubat khusus. Taubat khusus adalah taubatnya seseorang dari dosa-dosa hati yang merasa dirinya, aku kok isih sombong yo, taubat dari kesombongannya. Aku kok masih punya sifat riak ya, taubat dari riaknya, taubat dari tamak rakusnya, taubat dari hasad iri dengkinya, taubat dari penyakit hati. Itu namanya taubat khusus. Menurut Imam Ghazali, yang ketiga, taubatnya khusus adalah taubat dari lupa mengingat Allah. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi bahwa aku taubat sehari semalam 100 kali. Itu taubat dari lupa mengingat Allah, bukan
tobat dari dosa-dosa kecil atau tobat dari penyakit-penyakit hati. Tapi yang dimaksud Nabi tobat 100 kali sehari semalam itu adalah tobat dari lupa ingat Allah. Karena bagi Nabi ingat Allah itu setiap nafasnya Allah, 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 setiap nafasnya. Tidak ada nafas yang kelewat dari zikrullah. Kalau ada yang kelewatan dari zikrullah, taubat hanya bertobat pada Allah. Tadi sempat ada satu nafas yang kelewat dari kalimat zikrullah, entah itu subhanallah, Allahu Akbar dan sebagainya, yang mengajak zikir kepada Allah ditaubati. Itu menurut Imam Ghazali 3 macam tingkatan taubat. Nah, kalau kita tingkatan yang mana? Yang awam, tobatnya tobat dari dosa yang tampak yang nyata. Kalau dari penyakit hati nggak disadari, belum ditobati, ya Allah, aku tobat di saat sombongnya, ya Allah, aku tobat tidak akan hasad atau hasad lagi, ya Allah, aku tobat tidak akan bohong lagi, ya Allah. Jadi tobat dari penyakit hati belum disadari. Demikian bab taubat sudah berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tidak bosan-bosannya taubat setiap hari. Syukur-syukur bisa sholat taubat setiap hari dan diiringi dengan istighfar. Dan mudah-mudahan semuanya mampu meraih husnul khotimah. Al-hadiyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa saya bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah.